Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Made Arya Kusuma dari kelas B. Di sini saya akan menceritakan peran Ki Bagus Hadikusumo dalam merumuskan dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Perjuangan Ki Bagus Hadikusumo untuk negara Kesatuan Republik Indonesia, jiwa nasionalisme dan patriotisme Ki Bagus Hadikusumo sangat mendalam, hingga membuat Ki Bagus Hadikusumo sangat akrab dengan para tokoh pergerakan baik golongan nasionalisme, non-agama, sekuler, maupun nasionalisme Islami. Keakraban Ki Bagus Hadikusumo dengan para pejabat dan pembesar sebelum kemerdekaan dapat digambarkan seperti seorang kepala kempetai yang bernama Kolonel Tesuda. Masa pendudukan Jepang. Ketika Jepang sudah hampir menyerah kepada sekutu, pada saat itulah Ki Bagus Hadikusumo, Ir Soekarno, dan Muhammad Hatta kembali dari Tokyo berkenalan dengan Temo Heika sambil menerima secara resmi janji kemerdekaan Kolonel Tesuda. Dalam salah satu kesempatan menepuk bahu Ki Bagus Hadikusumo dan berkata, "Ini Tuan, Ki Bagus Hadikusumo adalah sahabat saya." Sikap-sikap itulah yang membuat Ki Bagus Hadikusumo memiliki pengaruh yang besar bagi organisasi yang diikuti maupun untuk kemaslahatan umat. Ki Bagus Hadikusumo juga menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam sidang BPUPKI pada tahun 1945 dan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-31, Ki Bagus Hadikusumo menyampaikan pidato tentang Islam sebagai dasar negara yang tidak dimuat dalam dokumen negara yang disusun oleh Muhammad Yamin. Begitu juga tidak termuatnya pidato dari golongan Islam lainnya seperti Mas Mansur, Muzakir, Wahid Hasyim dalam dokumen Muhammad Yamin. Sidang tersebut berlangsung pada tanggal 29, 30, dan 31 Mei 1945 yang membahas tentang dasar negara Indonesia, daerah negara, dan kebangsaan Indonesia. Sidang tersebut diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini dalam arti tekstual Indonesia sudah menjadi negara merdeka. Artinya telah bebas dari penjajahan, akan tetapi kenyataannya kolonial Belanda yang sebelumnya telah menjajah Indonesia dalam waktu yang cukup lama kembali ingin menguasai negeri ini. Belanda pergi dari Indonesia setelah Jepang berhasil mengambil alih kekuasaannya dan berkuasa pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta ternyata tidak diakui oleh Belanda. Artinya mereka masih menganggap bahwa Hindia Belanda masih menjadi jajahannya dan perlu mendapat pembinaan untuk benar-benar menjadi negara yang merdeka seutuhnya. Belanda kembali mencoba menduduki kembali tanah bekas jajahnya dengan berbagai cara di Hindia Belanda, khususnya Indonesia. Saat terjadinya agresi militer Belanda di Yogyakarta pada tanggal 21 Juli 1947, dalam waktu yang relatif singkat Belanda dapat menerobos pertahanan TNI. Dalam menghadapi ini, ulama-ulama Muhammadiyah membuka markas di Masjid Taqwa di Kampung Suronatan. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Ki Bagus Hadikusumo, KH Mahfud, KH Hajid, KH Badawi, Jenderal Sarbini, KH Abdul Aziz, KH Zohar, KH Zuremi, dan dalam pertemuan ini terbentuklah Angkatan Perang Sabil (APS). Lengkap dengan pengurusnya, Ki Bagus Hadikusumo menjadi penasihat pembentukan APS ini. Dilaporkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono dan juga kepada Sudirman, Panglima Besar TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Aksi dari agresi militer Belanda ini mendapat kecaman dari dunia internasional, yaitu melalui DK, Dewan Keamanan, PBB, Dewan 34 Keamanan menyerukan untuk gencatan senjata dari kedua belah pihak yang bertikai. Dalam kenyataannya, Belanda tidak mematuhi sama sekali. Bahkan pada tanggal 29 Agustus 1947, secara sepihak Van Mook memproklamirkan tentang garis demokrasi Van Mook yang menjadi batas antara daerah RI dan daerah yang dikuasai oleh Belanda. Maka dari itu, Indonesia mendesak Komisi 3 Negara (KTN) untuk menekan Belanda mematuhi gencatan senjata. Pada akhirnya Belanda mau berunding dengan Indonesia tanggal 8 Desember 1947, kemudian yang dikenal dengan Perjanjian Rhinefeldt. Perundingan ini disepakati
ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 oleh Ketua Delegasi Indonesia PM Amir Syarifuddin dan Delegasi Belanda R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Keputusan perundingan ini sangat menyakitkan bagi Indonesia karena wilayah RI menjadi sempit, yang mengakibatkan anggota TNI harus ditarik dari belakang garis Van Mook. Mungkin sekian dari saya. Jikalau ada salah kata, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.